Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di kota militer Mufeng, di Istana Raja Dewa, dan di Aula VIP. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Mufeng mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Yuan, bukan karena saya tidak ingin membantu Anda, tetapi, jika masalah ini terungkap, Raja Dewa tertinggi tahu itu, aku merahasiakannya untukmu dan menyakitinya, jika putri tertua adalah orangnya, dia akan bertarung denganku," ucap Mufeng. Saudaramu, Dewa Raja Yuan berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Demi menyelamatkanku, kamu harus setuju. Aku bersumpah demi saudaraku, jangan beritahu aku apa yang kamu tahu, tidak apa-apa. Aku harus memberikan kembali rahmat menyelamatkan hidupmu kepada saudaraku," ucap Raja Yuan. Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng tersenyum pahit. "Sejak saudara Yuan berkata begitu, maka aku berjanji," ucap Mufeng. "Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan saling berhutang," ucap Raja Yuan. Segera, Raja Dewa Mufeng membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Yuan, aku bisa berjanji untuk membuat orang-orang di sekitarku bungkam. Namun, ada beberapa hal yang ingin aku katakan. Yuner adalah dermawan saya, juga murid Lord Tianzun, saya harap Anda tidak menyentuhnya. Jika Anda menyentuhnya, saya tidak akan pernah menyerah," ucap Mufeng. Setelah mendengarkan, Raja Dewa Yuan berkata dengan nada tersenyum, "Itu wajar, untuk konflik antara Suer dan Jing Yun, semua kesalahan ada di Suer, ini jelas bagi saudaraku," ucap Raja Yuan. "Yah, ada baiknya kamu tahu," Dewa Raja Mufeng menjawab, "sudah larut, jadi aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan," ucap Mufeng. "Jangan repot-repot," Dewa Yuan berkata sambil tersenyum, "kamu tidak perlu sopan, aku harus buru-buru kembali ke kota militer Yuan untuk menangani urusan ini, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu," ucap Raja Yuan. "Oke, aku akan mengantarmu pergi," ucap Yuan. "Kakek, mengapa kamu membantunya menyembunyikannya?" Mu Wanxing mendatangi Raja Dewa Mufeng dan berkata dengan tidak senang, "Mungkinkah dia benar-benar menyelamatkanmu saat itu?" ucap Mu Wanxing. "Diselamatkan?" Raja Dewa Mufeng menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, jika dia tidak mengambil tindakan saat itu, kakek tidak akan mati. Namun, karena dia membicarakan masalah membantuku berurusan dengan iblis di masa lalu, aku secara alami akan mengambil keputusan dan kesempatan untuk membalas budi ini. Adapun kakek, aku benar-benar alasan untuk merahasiakannya sangat sederhana, karena Yuner, kakek telah sepenuhnya menyinggung Raja Dewa tertinggi, jadi mengapa tidak menyinggung perasaannya lagi? Selain itu, kakek telah lama merasa bahwa Dewa Raja Yuan dibantu oleh kakek pada upacara ulang tahun saat itu. Yuner, tetapi dia memiliki niat membunuh terhadap kakek," ucap Mufeng. Pada titik ini, Raja Dewa Mufeng berkata dengan mata muram, "Ada dan tidak ada rahasia abadi di dunia, setelah Yuansu dan Bai Suanyi menikah, Yuansu sia-sia, setelah terungkap, Raja Dewa tertinggi dan Raja Dewa Yuan pasti akan saling melawan. Ini juga yang ingin dilihat kakek, karena kakek termasuk di antara 10 Raja Dewa teratas, dan sekarang kakek tidak memiliki sekutu," ucap Mufeng. Setelah mendengarkan, Mu Wanxing tersenyum, "Kakek, kamu benar-benar licik," ucap Mu Wanxing. Raja Dewa Mufeng meniup janggutnya dan menatap, "Gadis Bao, apa yang kamu katakan tentang kakek?" ucap Mufeng. Oke, kakek tenang, aku tahu aku salah." Mu Wanxing tersenyum, tampak khawatir. "Kakek, aku pikir Yuan Raja Dewa ingin membunuh Jing Yun," ucap Mu Wanxing. "Kurasa tidak, tapi aku pasti akan melakukannya," Raja Dewa Mufeng berkata. "Yuner cukup berhati-hati, dan berani. Kamu tidak perlu khawatir tentang Yuner, kakek pikir dia akan melakukannya. Mengetahui bagaimana menghadapinya," ucap Mufeng. 1,5 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang keluar kota tentara Qingtian. Bai Su buru-buru menyapanya, "Kakak Jing Xian, kamu kembali." "Kakek, aku, dan ayahku semua mengkhawatirkanmu. Kamu selamat dari bencana, mengapa kamu pergi lebih dari 8 bulan, ucap Bai Su. Tan Yun menyapu dari Shenzhou, setelah mendapatkan Shenzhou ke dalam cincin ilahi,
dia tersenyum dan berkata, "Maaf membuat Anda khawatir, setelah saya selamat dari bencana, saya pergi ke kota militer Mufeng untuk mengunjungi tunangan saya." Baisu menjawab dengan suara berkata, "Ayo pergi dan laporkan keselamatan pada kakekku," ucap Baisu. Setelah beberapa saat, di puncak gunung, di istana para dewa. Di aula besar, Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dengan ramah, "Senang bisa kembali, hehehe, setelah Anda pergi begitu lama, saya pikir ada yang tidak beres," ucap Bai Cheng. Kemudian Tan Yun mengobrol dengan Dewa Raja Bai Cheng sesaat kemudian, ketika dia hendak pergi, Raja Bai Cheng berkata dengan santai dan membuatnya berdiri di sana. Tetapi melihat Dewa Raja Bai Cheng berkata, Dewa Yuan benar-benar memiliki rencana yang bagus, setelah putranya menikahi Bai Suanyi, dia, Raja Dewa tertinggi dan Zhan Peng akan menjadi sekutu yang sangat kuat, ucap Bai Cheng. "Apa?" Tan Yun mengerutkan kening, "Juniorku mau nikah," ucap Tan Yun. Dalam hati Tan Yun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Bai Suanyi adalah kerabatnya sendiri, dan dia secara alami tidak ingin dia menikahi musuhnya. "Ya," Raja Dewa Bai Cheng berkata, "belum lama ini, Raja Dewa Yuan mengirim kartu undangan. Putra sulungnya akan menikahi Bai Suanyi dalam 888 tahun. Putri bungsu Dewa Wang, Bai Suankip juga menikah dengan Zhan Zusheng, dan upacara pernikahan diadakan di kota militer tertinggi," ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, "Apakah ada kesalahan? Yuan Su ingin menikahi Suan Yi," ucap Tan Yun. "Itu benar," kata Raja Dewa Bai Cheng. "Aku mengerti," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia membungkuk kepada Dewa Raja Bai Cheng dan berkata, "Orang-orang di sekitar Junior, diperkirakan beberapa orang akan meninggalkan kota tentara Qing Tian untuk selamat dari bencana dalam waktu sekitar 100 tahun, tolong kirimkan seseorang untuk melindungi Dharma ketika Anda sudah tua," ucap Tan Yun. "Tidak masalah," Bai Cheng Shenwang berkata, "saya akan secara khusus berbicara dengan Bai Feng dan membiarkan dia menangani masalah ini secara pribadi," ucap Bai Cheng. "Terima kasih, junior ini pergi mengasingkan diri," ucap Tan Yun selesai berbicara dan melangkah keluar dari aula. Setelah itu, dia berjalan keluar dari mansion, di puncak gunung ilahi Qing Tian, membuka gerbang para dewa dan memasuki para dewa elit, dan kembali ke rumah Jing. Setelah memasuki Jing Mansion, Tan Yun langsung menuju menara Dewa Ruang Waktu urutan ke-12. Setelah mencapai lantai 30, dia duduk bersila dan melepaskan indera spiritualnya. Dia menemukan bahwa orang-orang dan binatang buas di menara dewa masih diam dalam pengasingan. Setelah Tan Yun sadar kembali, matanya tegas, "Bahkan jika Yuan Su tidak dihapuskan olehku, aku tidak bisa membiarkan Suanyi menikah dengannya. Selama aku di sini, Yuan Su, kamu kodok, tidak akan pernah mau menikah Suanyi," ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menutup matanya dan berkonsentrasi, dan mengorbankan banyak buah suci dari cincin surgawi. Setelah makan satu, dia dengan cepat melahap esensi surgawi dari langit dan bumi, dan mulai mundur dan latihan. Waktu itu seperti anak panah. 10 juta tahun kemudian di menara, Shen Subing, Nangong Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Sue Ziyan, Tuo Bai Yingying, Si Hong Xiao, dan Wuxin Sangshen berturut-turut menyentuh penghalang alam suci agung. Semua orang meninggalkan kota militer Qing Tian, dan di bawah perwalian Jenderal Besar Bai Feng. Setelah berhasil mengatasi bencana, mereka kembali ke kuil ruang dan waktu Jingfu untuk mundur dan berlatih. Di menara, 1.000.000 tahun lagi telah berlalu. Di bawah perlindungan Dewa Agung Jenderal Bai Feng, kera iblis pembantai surga, singa naga emas, dan Moer telah berhasil melewati malapetaka dan memasuki binatang suci agung kelas 1. Lebih dari 90 tahun kemudian, Tan Yun telah menghabiskan 21,9 juta tahun yang sangat lama di menara, dan akhirnya menyentuh penghalang suci agung kelas 2. Saat Tan Yun hendak memadatkan embrio suci agung kedua di Lingqi dengan sekuat tenaga, suara bahagia Ouyang Qian-Qian terdengar di benaknya. "Tan Yun, aku telah menyentuh penghalang alam suci agung," ucap Ouyang Qian-Qian. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Sebelum Anda melewati malapetaka, ingatlah untuk membiarkan Paman Bai Feng menemani Anda, takut Anda bertemu iblis ketika Anda melewati perampokan," ucap Tan Yun. "Setelah aku dipromosikan menjadi suci agung kelas 1, aku akan menemanimu kembali ke alam abadi 9 surga Hongmeng," ucap Ouyang Qian-Qian.
Tentu saja, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku," ucap Tan Yun. Ouyang Qianqian berpikir bahwa dia telah berjanji pada Tan Yun sebelumnya. Setelah kembali ke kota abadi Tongtian, dia akan setuju untuk melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Dia sangat menawan, dia berkata melalui transmisi suara, "Kamu nekrotik, yang lain telah melalui bencana, dan aku akan mengabaikanmu." "Ini sudah berakhir," ucap Ouyang Qianqian. Di luar waktu, 1 bulan dan 8 hari kemudian, Ouyang Qianqian yang dipromosikan menjadi Dewa Suci kelas 1, kembali ke Menara Ruang Waktu. Tan Yun berkata, "Qianqian, tunggu aku sebentar. Pada waktunya, setelah saya dipromosikan ke Dewa kelas 2, kita akan pergi ke alam abadi 9 surga," ucap Tan Yun. "Oke," Ouyang Qianqian tersenyum dan mentransmisikan suara, lalu mundur dan berlatih lagi. Di menara, 6 juta tahun kemudian, Tan Yun akhirnya memadatkan roh suci kedua Hongmeng, dan memasuki Dewa Suci Agung kelas 2. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan naik ke langit. Pada akhirnya, kesadaran spiritualnya meluas hingga 280 juta abadi sebelum berhenti. Itu berarti jiwa suci agung Tan Yun sekuat yang kelas 4 Raja Suci. Tan Yun mengambilnya kembali kesadaran ilahi, tersenyum puas, "Dengan tingkat tantangan saya saat ini, saya dapat dengan mudah membunuh Raja Suci tingkat 4 biasa. Jika saya menggunakan formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, dan 3 kekuatan gaib, saya tidak takut dengan Raja Suci tingkat 6. Jika saya menggunakan semua cara saya, itu sudah cukup untuk menyaingi Raja Suci peringkat ke-7. Jika pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya tepat, saya dapat mengubah gelombang pertempuran dan membunuh Raja Suci peringkat ke-7, ucap Tan Yun. Segera, ekspresi kerinduan muncul di mata Tan Yun. Menurut waktu, Yusu telah dilahirkan kembali. Sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya di jurang para dewa yang ganas, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Sen Subing dan 7 istri lainnya, memberi tahu mereka bahwa dia akan membawa Ouyang Qianqian untuk mengunjungi Yusu, dan kemudian pergi ke alam abadi 9 surga Hongmeng, menemani Qianqian kembali ke kampung halamannya, dan kemudian membawa Yuyan menjauh dari jurang jiwa. Biarkan gadis-gadis itu tidak khawatir tentang diri mereka sendiri, hanya mundur dan berkultivasi untuk meningkatkan wilayah mereka. Sen Subing datang ke lantai 30 menara, dan sambil membantu Tan Yun mengatur jubahnya, dia berkata, "Biarkan Jinglu menemanimu pergi, dia sekarang adalah binatang suci agung kelas 7 yang hebat. Dia lebih kuat darimu, dengan dia di sisimu, aku bisa merasa lebih nyaman," ucap Subing. "Yah, itulah yang aku maksud," ucap Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Sen Subing. Kemudian, Sen Subing memanggil Jinglu, dan berkata, "Lindungi saudaramu," ucap Subing. "Jangan khawatir, kakak ipar," ucap Jinglu mengangguk. Setelah Tan Yun dan Sen Subing mengucapkan selamat tinggal, dia membiarkan Jinglu memasuki menara Ling Qiao di telinganya, lalu datang ke menara lantai 29, memandang Ouyang Qianqian yang sedang duduk bersila, dan berkata, "Pergi, saatnya bagi kita untuk berangkat," ucap Tan Yun. Baiklah, Ouyang Qianqian bangkit dengan gembira, dan bersama dengan Tan Yun, meninggalkan alam dewa elit dan memasuki istana Raja Dewa. Melihat Tan Yun hendak pergi, Raja Baicheng berkata dengan cemas, "Yuner, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu," ucap Baicheng. Tan Yun tentu saja tidak setuju, jika tidak, dia akan pergi menemui Dongfang Yusu dan pergi ke jurang dewa ganas dari alam abadi 9 surga akan diketahui orang luar. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang Junior, setelah Junior meninggalkan wilayah, aku akan mengubah wajahku. Namun, tolong kirim Junior ke kota militer tertinggi, aku khawatir tentang susunan transmisi melalui kota militer tertinggi, ketika saatnya tiba, aku akan dihitung oleh Raja Dewa tertinggi," ucap Tan Yun. Baicheng Gatking mengangguk dan berkata, "Oke, saya dapat yakin bahwa ada orang tua, katakan, kapan kamu akan kembali, pada saat itu, aku akan pergi ke kota militer tertinggi untuk menjemputmu," ucap Baicheng. Tan Yun setelah memikirkannya, dia berkata, "Ini akan menjadi 10 tahun tanpa kecelakaan, tetapi jika sesuatu terjadi dalam perjalanan, itu akan menunda waktu," ucap Tan Yun.
Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, "Kalau begitu, setelah Anda menyelesaikan masalah ini, pergilah ke kota Dewa Bai Cheng, temukan Direktur Bai dan minta dia untuk mengawal Anda kembali secara pribadi," ucap Bai Cheng. Tan Yun tahu bahwa rumah sebenarnya dari Raja Dewa Bai Cheng berada di kota Bai Cheng di alam Dewa Hongmeng, dan istana Raja Dewa di kota Tentara Qingtian hanyalah rumah sementaranya di luar istana. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng membawa Tan Yun dan keduanya meninggalkan kota militer Qingtian, dan mengendarai Shenzhou untuk membawa mereka menuju kota militer tertinggi. Pada saat yang sama, di kota militer Yuan, di istana para dewa, di aula besar, Raja Dewa Yuan duduk bersila dengan mata tertutup, wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Saat ini, dia menggunakan teknik deduksi kecil untuk menyimpulkan keberadaan Tan Yun. Melakukan teknik deduksi kecil sangat melelahkan, dan ketika dia kelelahan dan ingin berhenti untuk sementara waktu, gambaran samar muncul di benaknya. Dalam gambar, Raja Dewa Bai Cheng terlihat mengemudikan perahu, membawa Tan Yun dan Ouyang Qianqian, dan terbang keluar dari kota Tentara Qingtian. Kemana mereka pergi? Dewa Raja Yuan berpikir dalam hati, dan melihat Dewa Raja Bai Cheng menegur Tan Yun dari gambar di benaknya, "Yuner, kamu dan Qianqian berada di kota militer tertinggi, melewati terowongan ruang dan waktu, setelah kembali ke kota ilahi Hongmeng, lelaki tua ini tidak bersamamu, kamu dan Qianqian harus ekstra hati-hati. Yuner, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang pada upacara ulang tahun, kamu membunuh salah satu dari 3 bangsawan Qing Yang Xiancheng, tuan muda keluarga Wang, yaitu Wang Xingren. Membunuh tuan muda keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di Qing Yang Xiancheng, yaitu Gongsun Yan, dan Jiangsu. Putra Raja Dewa Long, yaitu Lin, Balsaxuan, putra Raja Dewa Titan. Kamu telah menyinggung terlalu banyak orang, terutama setelah kamu menghapus Yuan Shu dan menangkap Bai Suanyi untuk mengancam Raja Dewa tertinggi, semua kekuatan ini menginginkanmu mati. Zhan Peng, Raja Dewa tertinggi, mereka adalah 2 orang paling populer di depan tuanmu, dan sekarang mereka semua ingin membunuhmu. Tapi untungnya Zhan Peng tidak tahu bahwa putra keduanya Zhan Zuyun dibunuh olehmu, kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana hal tua ini akan membalasmu, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Raja Dewa Yuan yang melakukan teknik deduksi kecil menyipitkan matanya, tubuh lamanya bergetar, dan dia berpikir, Zhan Peng belum pernah mengetahui bahwa pembunuh putra kedua adalah bajingan Jing Yun. Jika saya memberitahu Zhan Peng tentang ini, dia akan berutang budi kepada saya, ucap Raja Yuan. Tepat ketika Raja Dewa Yuan memikirkannya, dia mendengar rahasia yang luar biasa melalui teknik deduksi kecil. Tapi Tan Yun yang berkata kepada Dewa Raja Bai Cheng berkata, "Sebenarnya, aku juga membunuh Zhan Zutian," ucap Tan Yun. Raja Dewa Yuan tampak muram dan menyeringai, "Oke, sangat bagus, Jing Yun yang lebih muda, kamu sangat berani, kamu benar-benar membunuh 2 dari mereka," ucap Raja Yuan. Setelah menyeringai, Raja Dewa Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ziyi," ucap Raja Yuan. Seorang wanita bertopeng hitam muncul entah dari mana. Nama wanita itu adalah Tang Ziyi, dan dia adalah pemimpin orang mati yang diam-diam dibudidayakan oleh Raja Dewa Yuan. Raja Dewa Yuan memerintahkan, Jing Yun dan seorang gadis muda bernama Qianqian akan melewati aula ruang waktu di kota tentara tertinggi dan kembali ke kota ilahi Hongmeng. Jing Yun hanyalah seorang Suci Agung kelas 2, gadis itu adalah seorang Suci Agung kelas 1, Anda segera mengirim tentara yang mati untuk mencapai kota militer tertinggi terlebih dahulu melalui formasi teleportasi rahasia kota militer kita. Kalau begitu, biarkan tentara kita yang mati tiba di kota ilahi Hongmeng lebih cepat dari jadwal, dan setelah Jing Yun tiba, kalian akan melakukan segala yang mungkin untuk membunuhnya, ucap Raja Yuan. Tang Ziyi dengan hormat berkata, "Bawahan patuh," ucap Ziyi. "Dan juga, kamu pergi ke kota Raja Dewa tertinggi, pergi ke Zanfu untuk mengunjungi Zhan Peng, dan katakan padanya bahwa Raja Dewa memiliki bukti dan tahu yang membunuh putra sulung dan putra keduanya. Ketika dia punya waktu, datanglah ke perbatasan di luar kerajaan, dan Raja Dewa ini akan memberitahunya secara langsung," ucap Raja Yuan. Bawahan patuh, begitu dia selesai berbicara, Tang Ziyi menghilang seperti gumpalan asap biru. 10 hari kemudian, 30 tentara mati yang dikirim oleh Tang Ziyi, mengenakan baju perang kota militer Yuan,
tiba di Gunung Tandus di luar kota tentara tertinggi melalui formasi teleportasi rahasia. Setelah itu, 30 tentara yang tewas tiba di luar kota tentara tertinggi, dan setelah menunjukkan identitas mereka sebagai kota tentara Yuan, mereka berhasil memasuki kota tentara tertinggi, dan kemudian, melalui susunan teleportasi, berteleportasi ke kota ilahi Hongmeng yang sangat jauh. Setelah 1 bulan lagi berlalu, Raja Baicheng mengendarai perahu Shenzhou yang membawa Tan Yun dan Ouyang Qianqian ke kota militer tertinggi, ke aula ruang waktu terbesar. Jenderal ilahi yang menjaga aula ruang dan waktu membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Dewa Raja dan Tuan Jing," ucap jenderal itu. "Yah, jangan terlalu sopan," ucap Baicheng. Setelah Baicheng mengangguk, dia melihat Tan Yun dan Ouyang Qianqian melangkah ke dalam teleportasi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya pergi, untuk mencegah seseorang mengejar dan membunuh Tan Yun, Raja Dewa Baicheng tinggal di aula ruang waktu selama 3 jam sebelum pergi. Setelah Raja Dewa Baicheng pergi, jenderal itu terbang keluar dari aula ruang waktu, dan mendarat di istana Raja Dewa dalam waktu singkat. Dia langsung pergi keluar aula besar, dan berkata dengan hormat, "Komandan Agung, Jing Yun telah meninggalkan perbatasan," ucap jenderal itu. "Apakah ini benar?" Mata berkabut mengungkapkan niat membunuh yang tak terselubung. "Itu benar sekali," Jenderal Dewa berkata dengan jujur. 3 jam yang lalu, Raja Baicheng mengantar Jing Yun dan gadis berpakaian putih alam Dewa Suci Agun kelas 1 ke aula ruang waktu dan melihat Jing Yun dan keduanya pergi. Setelah mereka pergi, Baicheng menunggu 3 jam lagi sebelum pergi, ucap Jenderal Dewa itu. Raja Dewa tertinggi menyeringai dan berkata, "Oke, Raja Dewa ini tahu, kamu mundur," ucap Raja Dewa tertinggi. Bawahan pensiun, ketika Jenderal Dewa hendak pergi, Raja tertinggi Dewa memberi isyarat, "Tunggu," ucap Raja Dewa tertinggi. "Apa perintah komandan?" ucap Jenderal berkata dengan hormat. "Feng Chu, apa basis kultivasi Jing Yun?" tanya Raja Ilahi tertinggi sambil berpikir. "Melapor kepada Komandan Agung, Jing Yun adalah Suci Agung kelas 2, ucap Jenderal Dewa bernama Feng Chu berkata. Setelah Raja Ilahi tertinggi bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata dengan mata muram, "Feng Chu, Anda adalah seorang jenderal ilahi dengan kekuatan Raja Suci kelas 9, dan terserah pada Anda untuk membunuh Jing Yun, komandan besar ini sangat lega. Saya akan menyerahkan ini kepada Anda, apakah ada masalah?" ucap Raja Dewa tertinggi. Feng Chu membungkuk dan berkata, "Kembali ke komandan, tidak ada masalah, bawahan akan membunuh Jing Yun," ucap Feng Chu. "Baiklah," dia mengangguk puas. Setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ngomong-ngomong, Jing Yun adalah murid Lord Tianzun yang sangat berharga, kamu harus hati-hati, mengerti?" ucap Raja Dewa tertinggi. Feng Chu menganggukkan kepalanya dengan serius, "Bawahan mengerti," ucap Feng Chu. "Baiklah, ayo pergi, jangan biarkan Raja Dewa ini turun," kata Raja Dewa tertinggi. "Bawahan patuh, bawahan pensiun," ucap Feng Chu. Setelah Feng Chu menerima perintah, dia berbalik dan pergi. Kemudian, dia datang ke kuil ruang dan waktu, memasukinya, membuka susunan teleportasi, dan menghilang. Waktu seperti panah, 9 bulan kemudian. Di kota surgawi Hongmeng, di kehampaan di luar kota, sebuah gerbang teleportasi raksasa muncul. Pada saat berikutnya, Tan Yun dan Ouyang Qianqian terbang keluar dari gerbang teleportasi dan menembak di luar gerbang kota, menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Gerbang kota yang setinggi jutaan kaki, dijaga ketat seperti biasanya, dengan puluhan ribu orang, hantu, raksasa, dan tentara magis berdiri di sana. Satu-satunya perbedaan dari masa lalu adalah sikap Jenderal Dewa Raksasa yang setinggi 1000 kaki terhadap Tan Yun. Jenderal Dewa Raksasa kura-kura manusia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, "Aku melihat Tuan Jing, apakah Anda memasuki kota?" ucap Dewa Kura-kura. "Saya tidak akan masuk untuk saat ini." Sebelum Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, ada suara bahagia dari kota ilahi, "Jing Yun, ini benar-benar kamu," ucap suara itu. Tan Yun melihat sekeliling, tetapi melihat Li Xiyin, wanita paling cantik di alam Dewa Hongmeng, mengenakan gaun biru panjang, terbang keluar dari gerbang kota. Di belakangnya, diikuti oleh warga Korih. Sudut rok Li Xiyin berkibar, dan ketika dia mendarat di depan Tan Yun, dia memandang Ouyang Qianqian dengan kerutan samar, "Kamu, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat."
Saya telah melihat gambar Anda di antah berantah. Anda adalah Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di 9 surga Hongmeng, dan Putri Ouyang Duantian, penguasa Tongtian Xiancheng, ucap Li Xin. Ouyang Qian tersenyum dan berkata, "Yah, Qianqian telah melihat Nona Li," ucap Ouyang Qianqian. "Oh benar?" Li Xin bertanya. Pada masa itu, seorang pembunuh menyapu alam abadi 9 surga Hongmeng dengan darah, dan Kaisar Abadi 9 surga dan semua penguasa kota dibantai. "Ibuku mengira kau dan ayahmu telah terbunuh, syukur jika Anda dan ayahmu selamat," ucap Li Xin. Ouyang Qianqian membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih atas perhatianmu, ayahku baik-baik saja, dan sekarang dia ada di pasukan keluarga Bai." Tanpa melihat si pembunuh, saya merasakan tekanan yang luar biasa. Ayah saya terluka parah untuk melindungi saya, tetapi untungnya Tuhan memberkati ayah dan aku, kami akhirnya melarikan diri, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Li Xin tersenyum dan berkata, "Yah, tidak apa-apa," ucap Li Xin. Li Xin menatap Tan Yun dengan sedikit kelembutan di matanya yang indah. "Jing Yun, mengapa Qianqian bersamamu?" ucap Li Xin. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Qianqian adalah tunanganku," ucap Tan Yun. Li Xin tertegun sejenak, ada kilatan kesedihan di matanya yang indah, dan dia memaksakan senyum dan berkata, "Tunanganmu, apakah itu Suan Yuanru atau Qianqian? Sangat cantik," ucap Li Xin. Pada saat ini, Li Ximin yang merasa sedikit malu di atmosfer, terbatuk ringan. Dengan suara, dia melangkah maju dan memeluk Tan Yun, dan mengubah topik pembicaraan, "Jing Yun, kecepatan kultivasimu sangat cepat, aku tidak menyangka kamu menjadi suci agung kelas 2 yang hebat sekarang. Jing Yun, adik perempuanku, telah sangat mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku tidak terlibat dalam urusanmu, aku hanya tidak ingin melihat Xin sedih. Jing Yun, tolong katakan sesuatu yang baik dan buat Xin bahagia," ucap Li Ximin. Mendengar ini, Tan Yun ragu-ragu sejenak, lalu menatap Li Xin. Pada akhirnya, tidak mengatakan hal yang baik, dia tidak ingin memberi Li Xin harapan. Bagaimanapun, dia adalah putri dari musuh bebuyutannya, jadi lebih baik menjaga jarak darinya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu bahwa Li Xin benar-benar baik pada dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan memberikan dirinya semua cairan dewa suci yang enggan dia gunakan saat itu. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Li Ximin, "Saudara Li, saya tahu bahwa Xin baik kepada saya, tetapi saya sudah memiliki 7 istri dan 3 tunangan, dan saya tidak ingin menyakiti Xin. Maaf, saya tidak punya perasaan untuk dia, dan apa yang saya katakan baik hanya akan..." Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan, dia terganggu oleh transmisi suara Li Ximin, "Saudara Jing Xian, aku hanya punya saudara perempuan ini, aku tidak ingin melihatnya sedih. Tahukah kamu, Xin tidak pernah tergoda oleh pria manapun, hanya kamu." "Tidak hanya tergoda, tetapi juga dia gigih dalam cinta," ucap Li Ximin. "Saat malam upacara ulang tahun, ketika dia mengetahui bahwa kamu memiliki istri dan tunangan, dia diliputi rasa sakit. Dia juga ingin melupakanmu, tetapi setelah bertahun-tahun, aku sering melihatnya sendirian dalam keadaan linglung. Dia benar-benar peduli padamu. Bahkan jika aku memintamu menjadi saudaraku, katakan beberapa yang baik, biarkan dia bahagia," ucap Li Ximin. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Tan Yun mengangguk, menatap Li Xin, dan berkata, "Xin, kamu juga cantik," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Li Xin yang awalnya linglung, "Jing Yun, apakah kamu akan memasuki kota sekarang? Apakah kamu akan melihat ibuku?" ucap Li Xin. "Saya tidak akan pergi untuk saat ini, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, setelah kesepakatan selesai, saya akan pergi menemui guru," ucap Tan Yun. "Baiklah, baiklah," mata indah Li Xin mengandung sedikit harapan. "Jing Yun, kapan kamu akan datang mengunjungi ibuku?" ucap Li Xin. Tan Yun memikirkannya dan berkata, "Tidak mengherankan, itu mungkin terjadi setahun kemudian," ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.